kali ini kita akan membahas tentang risiko perilaku kekerasan pada pasien dengan gangguan jiwa. Ya, pendahuluannya, sebelumnya kita lihat video berikut. Ya, jadi dalam video ini terlihat data-data bagaimana kondisi kesehatan jiwa yang ada di dunia. Jadi 19% orang di dunia mempercayai bahwa pasien dengan mental health tidak mampu untuk bekerja seperti orang normal. Dan terdapat 7 juta orang di dunia yang ternyata memiliki masalah mental health tapi tetap bisa survive. Inilah potret kesehatan jiwa kita yang dihadirkan di media massal. Pasien jiwa adalah pasien yang gila, suka marah, dan suka untuk menyakiti orang lain. Dan faktanya 1 dari 10 anak muda memiliki masalah kejiwaan dalam rentang usia yang sangat muda, yaitu 18 sampai 24 tahun. Dan hanya 28% diantaranya berumur di atas 55 tahun. Dan mereka sangat menderita dengan adanya perlakuan yang tidak adil dari masyarakat sekitar. Ya, jadi itu adalah polling yang dilakukan di Amerika Serikat tentang bagaimana pendapat masyarakat tentang kesehatan jiwa. Berikut kita akan bahas bagaimana kesehatan jiwa dilihat dari definisi dan pengertian yang ada. Baik, kesehatan jiwa adalah suatu kondisi sehat, emosional, psikologis, dan sosiologi yang terlihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku dan coping yang efektif, konsep diri yang positif, dan kestabilan emosional. Oke, bagaimana kriteria sehat jiwa sebenarnya? Dari WHO tahun 2008 itu memiliki 8 kriteria sehat jiwa. Jadi seseorang bisa dikatakan sehat jiwa apabila memiliki kriteria berikut. Yang pertama adalah memperoleh kepuasan dari usaha atau perjuangan hidupnya, kemudian merasa bebas secara relatif dari ketegangan dan kecemasan, dapat menyesuaikan diri secara konstruktif pada kenyataan meskipun kenyataan itu buruk, berhubungan dengan orang lain secara tolong-menolong dan saling memuaskan, merasa lebih puas untuk memberi daripada menerima, mempunyai daya kasih sayang yang besar, jadi dia memiliki kasih sayang kepada sesama, mengarahkan rasa permusuhan pada penyelesaian yang kreatif dan konstruktif, jadi apabila memiliki masalah, cenderung untuk melakukan penyelesaian yang konstruktif dibanding destruktif, dan menerima kekecewaan untuk digunakan sebagai pelajaran di kemudian hari. Kemudian apa itu gangguan jiwa? Gangguan jiwa adalah gangguan pada satu atau lebih fungsi jiwa. Gangguan jiwa adalah gangguan otak yang ditandai oleh terganggunya emosi, proses berpikir, perilaku, dan persepsi atau penangkapan panca indera. Gangguan jiwa inilah yang akan menimbulkan stres dan penderitaan bagi penderita dan juga keluarganya. Karena bagi pada pasien jiwa, tidak hanya pasiennya yang menderita, tapi orang di sekitarnya termasuk keluarganya. Ya, apa yang menyebabkan gangguan jiwa? Gangguan jiwa tidak hanya disebabkan oleh salah satu faktor, tapi banyak faktor yang mempengaruhi seseorang dapat mengalami gangguan jiwa. Faktor penyebabnya dapat dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu faktor somatik, faktor psikologik, dan faktor sosial budaya. Untuk faktor somatik itu adalah terdiri dari neuroanatomi, neurofisiologi, neurokimia, yang termasuk di dalamnya adalah tingkat kematangan dan juga tingkat perkembangan seseorang, faktor organik, dan faktor prenatal dan perinatal. Dari faktor psikologik sendiri ada interaksi ibu dan anak. Jadi apabila seseorang memiliki interaksi yang kurang baik antara ibunya dan anaknya, maka itu bisa cenderung menyebabkan seseorang tersebut mengalami gangguan jiwa. Kemudian ada peranan ayah. Di sini peranan ayah sangat penting karena ayah juga salah satu termasuk faktor psikologis yang mempengaruhi penyebab gangguan jiwa pada seseorang. Persaingan antar saudara kandung, pekerjaan, dan ini merupakan faktor yang paling banyak menyebabkan gangguan jiwa pada dewasa ini. Kemudian faktor intelijensi, tingkat perkembangan emosi, konsep diri, dan pola adaptasi.
Seseorang yang tidak mampu beradaptasi dengan baik cenderung akan mengalami gangguan jiwa karena dia akan mengalami stres adaptasi. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Di sini terdiri dari faktor kestabilan keluarga, kemudian tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi sangat erat kaitannya dengan gangguan jiwa. Seseorang yang dalam tingkat ekonomi yang rendah, otomatis dia tidak akan mampu untuk memenuhi kehidupannya, kemudian tidak mampu untuk hidup dalam taraf hidup yang layak, sehingga akan terjadi masalah sosial di sini yang akhirnya menyebabkan seseorang itu stres dan bisa mengalami gangguan jiwa. Kemudian ada fasilitas kesehatan, tidak mampu atau tidak lengkapnya fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh seseorang juga dapat memperparah kondisi gangguan jiwa seseorang. Kemudian adanya kesejahteraan yang tidak memadai yang sangat erat kaitannya dengan faktor ekonomi tadi, serta rasial dan keagamaan juga merupakan salah satu faktor sosial budaya. Selanjutnya adalah masalah keperawatan utama di Indonesia. Jadi dalam keperawatan jiwa di Indonesia terdapat 7 masalah utama yang terjadi, yaitu yang paling sering adalah perilaku kekerasan yang akan kita bahas nanti lebih banyak, kemudian halusinasi, isolasi sosial, waham, bunuh diri, defisit perawatan diri, serta harga diri rendah. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang perilaku kekerasan. Apa yang dimaksud dengan perilaku kekerasan? Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan hilangnya kendali perilaku seseorang yang diarahkan pada diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan. Dan perilaku kekerasan merupakan bagian dari rentang respon marah yang paling maladaptif, yaitu amuk, ancaman, baik pada diri sendiri maupun pada orang lain yang cenderung merugikan. Ya, di sini ada rentang respon marah, ya, jadi dari rentang respon adaptif sampai maladaptif. Dimulai dari asertif, frustasi, pasif, agresif, hingga amuk. Amuk adalah respon yang paling maladaptif dari rentang respon marah. Jadi asertif itu adalah kemarahan yang diungkapkan tanpa menyakiti orang lain. Kemudian frustrasi itu adalah suatu kegagalan mencapai tujuan, tidak terrealitas atau terhambat. Pasif adalah respon lanjutan yang dimana pasien tidak mampu mengungkapkan perasaannya. Agresif muncul perilaku destruktif tapi masih terkontrol. Dan akhirnya apabila semakin tidak terkontrol maka akan muncul perilaku amuk, yaitu adalah perilaku destruktif yang sangat tidak terkontrol dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Pada rentang respon amuk ini biasanya pasien akan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Kemudian perilaku kekerasan, apa saja gejala atau tanda marah? Perilaku kekerasan sangat erat kaitannya dengan perilaku marah, yaitu gejalanya yang pertama adalah munculnya emosi. Jadi dia merasakan rasa terganggu yang amat sangat, kemudian marah, jengkel, dendam, tidak aman, tidak adekuat. Kemudian intelektualnya, dari intelektual dia merasa sarkasme, kemudian suka berdebat dan meremehkan. Dari segi fisik, mulai muncul adanya pandangan mata yang tajam, napas yang mulai cepat dan pendek, kemudian muncul keringat, tekanan darah meningkat, dan mukanya terkadang memerah. Dari spiritual, adanya keraguan-raguan terhadap nilai spiritual yang ada dan cenderung tidak bermoral. Dari segi sosial, pasien cenderung menarik diri, pengasingan, penolakan terhadap orang lain, adanya kekerasan yang sering muncul itu biasanya merugikan diri sendiri dan orang lain dan cenderung melukai orang-orang terdekatnya, serta adanya ejekan. Berikut proses terjadinya marah, dilihat dari konsep marah yang dikutip dari Keliat dan Sinaga. Di sini mulai munculnya adalah karena adanya suatu ancaman atau kebutuhan yang dirasakan oleh pasien, hingga akhirnya membuat pasien merasa stres, kemudian cemas, hingga akhirnya muncul perilaku marah. Perilaku marah tersebut yang merasa sangat kuat, dia akan mulai menantang orang-orang sekitarnya atau lingkungannya dia, di mana masalahnya tidak selesai sehingga muncullah marah berkepanjangan. Kemudian pasien yang marah itu bisa mengungkapkan secara vertikal hingga akhirnya dia menjaga keutuhannya sampai dia bisa merasa lega dengan kondisinya. Rasa marah teratasi dan muncullah kemudian rasa bermusuhan. Dari marah tersebut, pasien juga bisa merasa tidak adekuat, menantang orang lain, mengingkari marah, dan marahnya tidak terungkap. Muncul juga rasa bermusuhan. Nah, di sini
penumpukan rasa bermusuhan dan rasa marah yang menumpuk terus selama bertahun-tahun itu akan menyebabkan adanya rasa bermusuhan. Kemudian dia akan menimbulkan merasa marah pada diri sendiri yang nantinya bisa menyebabkan depresi psikosomatik. Kemudian apabila dia marah pada orang lain atau lingkungan, maka dia akan menyebabkan perilaku agresif atau amuk, dan dimana perilaku agresif atau amuk ini yang paling sering terjadi pada pasien dengan perilaku kekerasan. Baik, untuk penata laksanaannya, apa yang bisa dilakukan oleh perawat untuk merawat pasien dengan perilaku amuk atau perilaku kekerasan? Itu ada 5 SP yang terdiri dari SP yang untuk pasien dan keluarga. Bisa dilihat untuk SP1 pasien, yang pertama harus dilakukan oleh perawat adalah mulai mengidentifikasi apa penyebab marah, gejala marah, dan apa perilaku kekerasan yang dilakukan dan bagaimana akibat perilaku kekerasan tersebut. Kemudian perawat bisa menjelaskan cara mengontrol perilaku kekerasan dengan fisik, obat, verbal maupun spiritual. Pasien juga dilatih cara mengontrol perilaku kekerasan dengan menarik nafas dalam dan bisa dilakukan dengan memukul kasur atau bantal. Kemudian kita bisa masukkan jadwal kegiatan untuk latihan fisik tersebut. Pada SP1 keluarga, kita bisa diskusikan masalah yang dirasakan dalam merawat klien kepada keluarganya, menjelaskan pengertian dan tanda gejala perilaku kekerasan, menjelaskan cara merawat perilaku kekerasan, melatih cara merawat perilaku kekerasan, yaitu fisik dan juga cara yang kedua, serta menganjurkan untuk membantu pasien sesuai dengan jadwal dan memberikan pujian kepada keluarga. SP kedua untuk pasien dan keluarga. Untuk pasien yang pertama kita evaluasi dulu kegiatan latihan fisik 1 dan 2, serta jangan lupa memberi pujian kepada pasien. Kemudian kita latih cara mengontrol perilaku kekerasan atau PK dengan obat. Kita dijelaskan di sini 6 benar tentang pemberian obat. Kemudian masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik dan minum obat. Untuk keluarga, kita bisa mengevaluasi kegiatan keluarga dalam merawat atau melatih pasien fisik, kemudian menjelaskan 6 cara memberikan obat juga, serta menganjurkan untuk membantu pasien sesuai dengan jadwal yang telah dibuat. Untuk SP3 kita bisa buat untuk pasien, kita bisa mengevaluasi kegiatan latihan fisik 1 dan 2, kemudian melatih cara mengontrol PK secara verbal, masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik, minum obat, dan verbal. Untuk SP3 keluarga, kita bisa mengevaluasi kegiatan keluarga dalam merawat atau melatih pasien dengan aktivitas fisik, latih cara membimbing verbal, latih cara membimbing kegiatan spiritual, dan menganjurkan pasien untuk mengikuti jadwal dan memberikan pujian. Untuk SP4 pasien, kita bisa mengevaluasi kegiatan latihan fisik 1 dan 2, latih cara mengontrol PK secara spiritual, dan jangan lupa masukkan pada jadwal kegiatan untuk latihan fisik, minum obat, verbal, dan spiritual. Untuk SP4 keluarga, kita bisa mengevaluasi kegiatan keluarga dalam merawat, melatih pasien, dan menjelaskan follow up ke PKM, tanda kambuh, dan rujukan, serta menganjurkan membantu pasien sesuai jadwal dan memberi pujian. Untuk SP yang kelima sampai dengan ke-12 untuk pasien adalah kita pertama sebagai perawat bisa mengevaluasi kegiatan latihan fisik 1, 2, minum obat, verbal, dan spiritual, serta memberikan pujian, menilai kemampuan yang telah bisa dilakukan oleh pasien secara mandiri, dan menilai apakah PK sudah terkontrol apa belum. Untuk keluarga, kita bisa mengevaluasi kegiatan keluarga dalam merawat atau melatih pasien dan memberikan obat, verbal, spiritual, dan follow up, menilai kemampuan keluarga untuk merawat pasien, serta menilai kemampuan keluarga melakukan kontrol ke petugas kesehatan. Untuk video simulasi nanti kita akan lihat di akhir. Baik, untuk kuisnya sendiri di sini bisa dilihat seorang ibu 42 tahun masuk RSI dengan alasan mengamuk, membanting barang, berendam kamar mandi beberapa jam, dan sudah pernah dirawat di rumah sakit dengan alasan yang sama. Wajahnya tegang, mukanya merah, perutnya hamil 3 bulan, dan suaminya mengatakan minta untuk mengukur kandungannya. Kasus pada ilustrasi di atas memiliki masalah utama, yaitu masalahnya adalah perilaku kekerasan. Yang kedua, kadang ada seorang istri yang terlalu banyak meminta untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, baik dari kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Dari situlah muncul pertengkaran antara suami istri dan akhirnya menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor, yaitu
Ya, betul sekali, faktor ekonomi. Baik, untuk kuis selanjutnya bisa dilanjutkan dengan cara memilih salah satu opsi yang dirasa tepat, kemudian dilanjutkan, dan bisa langsung dilihat evaluasi apakah jawaban yang telah saudara pilih itu benar atau tidak. Baik, di sini sudah kita bisa lihat bagaimana hasil dari kuis yang sudah dilalui tadi. Oke, demikian untuk materi perilaku kekerasan. Sekarang kita bisa lihat untuk video simulasi dari perilaku kekerasan. Selamat siang Bapak Wahyu. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Sinta Pratiwi. Ya, jadi saya Pratiwi hari ini di ruang 6 pula dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Kalau boleh tahu Bapak nama lengkapnya siapa? Saya Made Bayu. Made Bayu. Bapak senangnya dipanggil siapa? Bayu. Bapak Bayu ya. Oke, Bapak Bayu hari ini bagaimana perasaannya? Saya lagi marah sama seorang. Oh, lagi marah. Oke, kalau begitu bisa kita berbicara lebih jauh lagi tentang ini Bapak Bayu, perasaan Bapak Bayu hari ini. Ya, bisa kita ngobrol-ngobrol ya. Oke, Bapak maunya ngobrol di mana? Mau di sini saja atau di tempat lain? Di sini saja. Di sini aja ya. Oke, kalau gitu kita ngobrolnya sekitar 10-15 menit. Gimana? Mau? Mau? Iya. Oke, Bapak sekarang merasa marah gitu ya. Kenapa Bapak kok bisa marah? Iya, saya marah soalnya ada pacar saya sudah lama pacaran sama dia, tiba-tiba saya ditinggal nikah. Oh begitu, ditinggal nikah. Terus apa yang Bapak rasakan saat merasa marah? Kalau saya marah, saya pokoknya pengen mukul semua yang saya lihat ini. Oh gitu, Bapak sudah ada mukul barang atau apa? Saya pukul ini tembok. Tembok. Ya. Oke, Bapak mukul tembok. Ya, jadi kalau Bapak mukul tembok itu Bapak merasa puas, merasa hilang marahnya. Tapi masih bisa sih, tapi masih merasa marah ya. Oke, jadi Bapak merasa marah karena memang ada masalah ya, tinggal sama pacarnya begitu. Tapi setelah Bapak mukul tembok, tangannya sakit nggak? Sakit ya. Temboknya dipukul jadi sakit. Oke Bapak, jadi memang karena Bapak marah, sebenarnya mau nggak saya ajarin cara untuk mengontrol marahnya Bapak? Ya, gimana caranya? Ya, jadi karena Bapak kalau marah biasanya kan kalau mukul tembok atau mukul barang nanti kan barangnya rusak seperti itu. Kalau mukul tembok juga tangannya sakit, bisa luka, nanti Bapak juga nggak nyaman ya kan. Nah, kalau mengontrol marah itu sebenarnya caranya ada 4. Ya, jadi yang pertama, jadi Bapak bisa dengan latihan fisik. Nanti itu ada dengan napas dalam dan juga dengan mukul bantal. Nanti saya ajarin. Terus yang kedua bisa dengan diungkapkan aja marahnya seperti itu ya. Kemudian juga bisa dengan spiritual nanti. Nah, kita mulai yang pertama aja bagaimana ya. Saya ajarin teknik yang pertama yaitu latihan fisik ya. Bapak mau? Ya, jadi sekarang Bapak caranya itu adalah dengan napas dalam ya. Jadi Bapak bernafas lewat hidung, tahan, kemudian hembuskan lewat mulut. Ya, lewat mulut. Kemudian bayangkan kalau nafas yang keluar itu adalah amarah Bapak yang keluar. Ya, jadi Bapak hirup sekali lagi. Tahan, hembuskan lewat mulut. Bayangkan itu adalah masalah Bapak yang keluar. Coba ulangi lagi sekali. Hembuskan. Ya. Lagi sekali. Hembuskan. Bayangkan itu adalah masalah yang keluar. Gimana rasanya? Sudah lebih
udah lebih tenang. Ya, jadi nanti kalau misalkan Bapak merasa marah lagi daripada Bapak mukul barang atau mukul orang, jadi bisa dengan nafas dalam ya. Jadi bayangkan aja hirup, kemudian tahan dan bayangkan masalah itu keluar nafasnya Bapak. Ya, bisa diulang sampai dengan 10 kali sampai dengan Bapak tenang. Ya, bisa ya? Bisa. Kemudian yang kedua itu adalah bisa dengan mukul bantal. Jadi daripada Bapak mukul tembok, nanti sakit tangannya, itu bisa dengan mukul bantal. Kalau lagi marah. Kita bisa coba? Mau coba? Mau ya. Jadi ini bantal ini ya, bayangkan misalkan Bapak kesal sama siapa atau ada hal yang membuat Bapak marah ya, apapun itu masalahnya, bayangkan luapkan ke bantal ini. Jadi bisa dipukul. Ya, kan dia tidak akan merusak bantal sampai yang sebagaimana ya. Jadi itu juga tidak membahayakan Bapak. Jadi bisa dipukul bantalnya. Bayangkan, iya keras, sekeras apapun. Kalau Bapak semakin marah juga silakan luapkan ke bantal itu. Jadi tuntaskan di situ marahnya. Ya, gimana? Bisa. Iya. Bayangkan aja. Jadi itu pelampiasan marahnya Bapak. Ya, gimana? Bisa ya? Bisa ya, ya jadi nanti kalau memang Bapak merasa marah lagi ya, jadi biar juga tidak merugikan diri Bapak dan orang lain, bisa dengan dua teknik itu, jadi dengan fisik dan juga dengan pukul bantal, ya. Bapak bisa dipahami kan? Ya bisa ya nanti ya. Oke, kalau gitu saya tanya lagi, kalau misalkan Bapak nanti marah, bisa melakukannya dengan cara apa Bapak? Pakai fisik, nafas dalam itu, kemudian bisa mukul bantal, bisa pakai dengan spiritual. Oke, nanti untuk teknik selanjutnya nanti kita pelajarin lagi gimana. Ya, oke. Nanti terus kalau Bapak misalkan nanti besok Bapak bisa jadwalkan gitu. Misalkan Bapak gimana maunya? Kalau misalkan kita mau latihan lagi kapan? Besok misalkan, ya. Besok lagi dua hari berarti hari Rabu ya. Hari Rabu nanti jam berapa? Atau nggak besok aja? Rabu nanti lupa. Ya. Besok aja ya, jam 9 atau jam berapa? Sama. Ya sama ya. Besok kita ketemu lagi ya jam 9. Kemudian juga nanti Bapak bisa dijadwalkan kalau Bapak memang sedang marah apa-apa, bisa dipakai cara ini ya. Bagaimana Bapak? Ya, gimana rasanya sekarang? Sudah lebih tenang. Sama bisa. Ya, jadi tahu bagaimana cara mengatasinya. Ya, baik kalau gitu sekarang kalau itu saya tinggal dulu. Gimana Bapak ya? Jadi Bapak silakan istirahat dulu, tenangkan diri gitu ya. Jadi istirahat dulu biar tidak nambah marah lagi. Ya. Ya. Oke, baik kalau gitu saya pamit dulu ya Bapak ya, dan besok saya kesini lagi di jam 9 untuk ketemu sama Bapak. Untuk kita belajar lagi tentang 8